mau bahas trip mudik guys, buat kalian yang mau perjalanan dekat atau jauh ya, apalagi yang kita kebetulan lewat jalur tambang guys, karena di sini misalkan ada rintangan atau apa yang kayak gini, misalkan kita kan nggak sempat ngerem tiba-tiba. Oke, kita kembali lagi untuk trip hari ini. Berhubung udah mau lebaran ya guys, sudah mau lebaran, saya sedikit mau bahas apa ya, mau bahas trip mudik guys, buat kalian yang mau perjalanan dekat atau jauh ya, apalagi yang jauh nih terutama. Bagi yang khususnya sih bagi yang roda 2 ya, kalau roda 4 sih paling kejebak macet ya kendalanya. Kalau di jalan sih lebih aman sih kalau roda 4. Kalau roda 2 ini rawannya itu yang pertama, biasanya kalau udah mudik itu bawaannya kalau datang nih, apalagi ke rumah orang tua atau ke rumah keluarga ya, keluarga di kampung misalkan nih, kalian bawa 1 kilo gula, pas pulangnya bawa 1 karung beras guys. Tipsnya pertama apa ya, jangan terlalu banyak bawa barang deh. Bahaya soalnya kalau pas motoran kalian bawa barang kayak gitu, handling dari kalian motoran itu jadi nggak stabil juga guys. Apalagi kan biasanya kalau yang bawa barang kayak gitu juga bawa istri, bawa anak kayak gitu, dan barangnya dipaksain diikat di mana kayak gitu. Itu salah satu bahaya sih, potensi buat kalian celaka juga di jalan. Itu yang pertama ya, bawa barang itu ya seperlunya aja lah. Terus yang kedua, yang pastinya kelengkapan buat kalian mudik sih, surat-suratnya, apalagi sekarang yang ramai sertifikat vaksin ya. Kalian gak bakal dicari SIM lagi guys, cuma sertifikat vaksin aja. Sertifikat vaksin buat kalian nanti ditanya kayak gitu. Kita kebetulan lewat jalur tambang guys, karena di sini di daerah Tanjung Tabalong terkenal dengan tambang, dan ini memang jalur yang dilewatin tambang guys, dilewatin tambang. Terus mobil-mobil perusahaan itu lewat sini, jalur masyarakat di sini. Kebetulan ini di daerah pedalaman Tanjung Tabalong ya guys. Kalau kalian nggak tahu, di daerah Muara Harus atau ya kecamatan Muara Harus. Kalau nggak tahu Muara Harus, kalian keluar. Ini saya mau sekalian ngantor aja, tapi jalurnya memang sering lewat sini. Karena mungkin lebih dekat juga sih daripada jalur lewat jalur provinsi. Kembali lagi untuk tips mudik tadi. Yang kedua tadi kelengkapan ya guys. Kelengkapan itu seperti sarung tangan kayak gini, terus jaket, sepatu, kalau bisa celana jeans yang tebal kayak gitu. Helm juga standar, apalagi ya, masker sih. Kalau misalkan kalian nggak mau kelilipan mata, nggak mau lebih safety lagi kayak gitu, pakai kacamata lah, kacamata entah itu kacamata transparan buat melindungi mata kalian dari berbagai binatang buas yang terbang. Terus yang ketiga apa ya, fokus sih. Kalau bisa sebelum jalan itu setidaknya kalian jangan sampai apa ya, kalau saya pribadi sih kalau bisa untuk perjalanan jauh itu biasanya ngopi dulu atau makan guys kalian. Makan sekalian biar sepanjang perjalanan itu nggak mikirin perut, nggak mikirin nggak mikirin ngantuk sih. Soalnya beberapa kasus yang saya paksain buat nggak makan dan nggak ngopi itu memang di jalan
ngantuk guys. Nggak tahu sih ya, tahu untuk saya aja ya. Soalnya motor ini potensi ngantuk juga ternyata. Padahal kita harus fokus buat handling stang kayak gitu, tapi ada potensi ngantuk juga ternyata. Beda kalau mobil ya, kalau mobil kan memang bisa senderan tuh, wajar kalau misalkan ngantuk. Nah kalau motor ini kan entah itu mungkin jam tidur atau kurang tidur ya, nggak tahu. Cuman itu tadi, atau tips yang ketiga itu kalau bisa sih perut kalian jangan kosong guys. Makan dulu deh, ngopi kayak apa kayak, biar sepanjang perjalanan itu fokus. Terus yang keempat, karena arus mudik ini biasanya banyak pengguna jalan ya, kalau bisa sih nggak usah lah ngebut-ngebut. Toh kalian juga nanti akan sampai juga pada tujuan, walaupun kalian ya apa ya prinsipnya itu, biar lambat asal selamat ya. Kalau bisa cepat selamat kan hebat ya. Tapi kebanyakannya kalau udah cepat ngebut itu kan pasti pertama kalau misalkan ada rintangan atau apa yang kayak gini, misalkan kita kan nggak sempat ngerem, tiba-tiba nabrak aja kayak gitu, amit-amit ya. Itu tadi berhubungan sama fokus tadi. Kalau misalkan udah pelan kayak gitu, atau misalkan nggak terlalu ngebut, insya Allah sih dijaga sih. Terus yang kelima apa ya, yang kelima ini sebenarnya berhubungan sama spiritual sih. Kalau di Islam itu sedekah guys. Jadi kata beberapa ustadz yang sering bahas masalah sedekah, apalagi buat perjalanan jauh, misalkan kita sedekah dulu misalkan sebelum berangkat, atau pas di jalan itu sedekah kan ada tuh biasanya orang yang minta-minta sumbangan buat entah itu pengemis atau apa ya, cuman itu buat jaga kita di sepanjang perjalanan. Nah jadi dengan barokahnya sedekah kita itu menjaga kita selama perjalanan guys, entah itu sedikit atau banyak ya, yang penting kalian ikhlas kayak gitu. Terus apalagi ya, itu yang motor ya. Kalau mobil sih saya nggak terlalu tahu juga tuh gimana sistemnya. Kalau mobil yang pasti macet sih, macet. Terus kalau barang banyak, barang bawaan banyak sih nggak jadi masalah ya. Sebenarnya sih mobil itu sama sih, harus fokus intinya, fokus. Apalagi kalau udah dikejar waktu ya, misalkan nih mau satu hari sampai tujuan, misalkan nih yang jauh-jauh, itu yang drivernya harus fit sih yang pertama. Jangan sampai nanti dia baru begadang bangun sahur misalkan nih jam 3 subuh misalkan, atau jam 4 subuh nggak ada tidur lagi, tiba-tiba paginya jam 7 dan jam 8 pagi langsung OTW misalkan nih mudik. Dengan long trip yang sangat panjang misalkan, nah itu udah bahaya tuh. Harus istirahat dulu sih sebelum melakukan perjalanan jauh ya, apalagi udah ratusan kilometer misalkan, apalagi keluar kota kayak gitu. Buat kalian yang mudik, semoga selamat sampai tujuan ya. Tetap hati-hati di jalan. Kalau mau ngebut ingat keluarga kayak gitu. Kalau kalian gak ingat sama diri kalian sendiri, minimal ingat keluarga lah. Kan horor ya kalau kalian mudik niatnya mau sukacita, tiba-tiba kalian datang ke sana dengan terbujur kaku kan. Bukannya malah senang, malah duka yang diterima kayak gitu. Tapi semoga selamat sampai tujuan sih, siapapun itu kalau udah jalan mudik kayak gitu. Intinya hati-hati sih, sama doa itu yang paling penting. Doa dulu.